Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi batas waktu pencairan bantuan sosial yang saat ini cair melalui kantor pos berupa uang tunai yang berbarengan ya, 3 bansos sekaligus, yaitu BPNT program sembako, PKH tahap 4 dan juga BLT BBM untuk tahap 2-nya. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Anda punya, serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi seputaran bantuan sosial yang selalu saya update di channel ini. Oke, langsung saja, tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Untuk informasi batas waktu pencairan bantuan sosial yang saya sampaikan di video ini itu adalah berdasarkan informasi yang saya dapatkan langsung dari pihak pos yang ada di wilayah saya. Namun kembali lagi, setiap wilayah tentunya pasti memiliki kebijakannya masing-masing. Biasanya sih pihak dari kantor posnya ini memiliki juknisnya tersendiri yang akan ia jadikan dasar untuk pencairan bantuan sosial ini. Tidak mungkin kan setiap pimpinan itu memiliki atau membuat aturan-aturan tersendiri mengenai pencairan bansos ini, apalagi bansos ini dari pusat langsung. Baiklah, untuk jadwalnya itu sendiri adalah ini, yaitu tanggal 15 Desember bulan ini ya, tahun 2022. Dan informasi yang kami dapatkan apabila KPM tersebut tidak mencairkan bantuan sosial sampai dengan tanggal yang sudah ditetapkan ini, maka bansos tersebut akan dikembalikan ke kas negara dan otomatis KPM tersebut sudah tidak bisa lagi memanfaatkan bansosnya. Dan kasusnya apabila KPM ini bansosnya berhasil dikembalikan ke kas negara, untuk kedepannya status penerimaan bansosnya itu bisa dikatakan terancam akan aktif lagi atau tidak, karena pada saat dikembalikan ke kas negara untuk bansosnya ini tentunya itu memiliki alasan-alasan tertentu dan juga harus ada surat rekomendasi dari desa atau kelurahan setempat. Jadi apabila KPM ini tidak mengambil bansosnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan ini, itu artinya KPM ini ada alasan tertentu yang menyebabkan ia tidak bisa mengambil bansosnya, dan itu bisa menjadi alasan juga ke depannya bansosnya bisa diputus di tahun 2023. Tapi kembali lagi, ini adalah jadwal sementara yang saya dapatkan dari pihak posnya langsung yang ada di wilayah saya. Namun ke depannya apabila tidak memungkinkan, biasanya masa pencairan bansos ini diperpanjang ketika ada alasan-alasan. Contoh misalnya dari pihak posnya itu belum sanggup menyalurkan semua bansos-bansos kepada KPM langsung, apalagi kalau wilayah KPM ini terbilang wilayah akses atau pedalaman gitu ya. Aksesnya yang jauh banget, harus menunggu transportasi dulu di waktu-waktu tertentu baru bisa disalurkan bansosnya. Nah, biasanya apabila terjadi kendala-kendala seperti ini sampai dengan tanggal 15 Desember, pihak posnya yang ternyata tidak sanggup atau belum sanggup memenuhi menyalurkan semua bansos PKH maupun BPNT dan juga BLT BBM, maka biasanya pihak posnya yang akan mengajukan perpanjangan waktu ke pusat dengan alasan pihak posnya belum sanggup memenuhi semuanya atau menyalurkan semua bansosnya sampai dengan batas waktu tanggal 15 Desember ini. Tapi apabila pihak dari posnya ternyata sanggup memenuhi atau menyalurkan semua bansos masuk ke pelosok-pelosok sekalipun sampai dengan tanggal 15 Desember ini, tapi masih tetap aja ada beberapa KPM yang belum mengambil bansosnya dikarenakan mungkin ia sedang di luar kota atau mungkin sedang pindah alamat dan lain-lain. Nah, kasus-kasus yang seperti ini maka bansosnya akan dikembalikan ke kas negara. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan bansos tersebut itu biasanya dikembalikan ke kas negara, yaitu ada beberapa alasan atau beberapa poin ya yang biasanya menjadi dasar pengembalian bansos itu ke kas negara. Adapun diantaranya seperti orang tersebut sudah meninggal dunia tanpa ahli waris. Karena untuk pencairan bansos ini kan kalaupun orangnya sudah tidak ada atau tidak ada sedang di luar kota, maka itu bisa diwakili oleh orang yang masih berada di dalam satu kartu keluarga. Tapi apabila orang tersebut sudah meninggal dunia dan di dalam kartu keluarganya itu tidak ada lagi anggota keluarga lainnya, maka bansosnya bisa dikembalikan ke kas negara dengan alasan orang tersebut sudah meninggal dunia tanpa ahli waris. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Contoh berikutnya, orang tersebut tidak ditemukan. Nah, kasus yang seperti ini itu biasanya validasi by system. Jadi datanya itu langsung masuk dari pusat bahwa orang ini menerima bansos. Pada saat dicari-cari di tempat tersebut, di alamat tersebut ternyata orangnya tidak ditemukan. Nah, jika ada KPM yang seperti ini, maka ini adalah ciri-ciri KPM juga yang bansosnya akan dikembalikan ke kas negara. Lalu kemudian orang tersebut itu pindah alamat dan orangnya sudah tidak bisa dihubungi lagi, atau orangnya sangat jauh sekali, walaupun dapat dihubungi tapi orangnya sangat jauh, tidak bisa kembali
kembali, ini juga bisa menjadi alasan bansos tersebut dikembalikan ke kas negara. Tapi apabila orang tersebut itu hanya keluar kota atau merantau dan orangnya masih bisa diajak komunikasi, serta orang tersebut itu sosial ekonominya betul-betul membutuhkan bansos, maka itu biasanya diberikan rekomendasi dari desa atau kelurahan setempat atau aparat-aparat desa tersebut, lalu kemudian akan diberikan kebijakan dari pihak posnya, entah itu mungkin bansosnya ini ditransfer langsung ke KPM tersebut atau menggunakan cara lain. Nah, alasan berikutnya, dana bansos tersebut tidak dapat dicairkan dan harus dikembalikan ke kas negara apabila KPM tersebut atau warga tersebut itu ternyata aktif datanya sebagai penerima BLT dana desa. Karena seperti yang kita ketahui, peraturan di dalam penerima bantuan dana desa ini dan juga PKH BPNT ataupun BLT BBM itu tidak boleh double. Jadi KPM ini yang sudah menerima BLT dana desa itu tidak boleh mendapatkan PKH BPNT ataupun BLT BBM. Dan begitu pun juga dengan sebaliknya, apabila KPM tersebut sudah menerima PKH atau BLT BBM atau BPNT itu tidak boleh lagi mendapatkan BLT dana desa. Tapi kenyataannya di lapangan pasti ada saja satu atau dua orang di dalam satu desa yang seperti ini. Karena beberapa kasus yang kami temukan di sini ada yang seperti itu. Warga tersebut itu sudah mendapatkan BPNT, tapi beberapa waktu BPNT-nya itu tidak masuk, tidak cair dikarenakan hal-hal tertentu. Akhirnya orang tersebut didaftarkanlah sebagai penerima BLT dana desa. Nah, pada saat berjalan dia menerima BLT dana desa, ternyata datanya dari pusat sudah dimutakhirkan dan sudah aktif lagi datanya sebagai penerima BPNT misalnya, sehingga orang ini sudah pasti dinyatakan double menerima bansos, sudah menerima BLT dana desa dan mendapatkan juga BPNT. Nah, kasus yang seperti ini itu tidak dibolehkan apabila orang tersebut masih aktif datanya sebagai penerima BLT dana desa, maka dana bansosnya di PKH ataupun BPNT ataupun BLT BBM itu akan diberi keterangan orang tersebut menerima BLT dana desa, sehingga bansosnya tidak dapat dicairkan dan akan dibuatkan surat rekomendasi ke pusat, lalu kemudian dana bansosnya itu dikembalikan ke pusat atau kembali masuk ke kas negara untuk dana bansosnya dan tidak dapat lagi dicairkan. Nah, tambahan di video kali ini, apakah kedepannya masih ada lagi untuk BNBA atau termin-termin susulan untuk penerima bansos BPNT, PKH maupun BLT BBM yang melalui pos ini? Kemungkinan besar itu masih ada, karena kalau melihat penyaluran bansos yang sebelumnya yang melalui kantor pos, itu instruksi yang kami dapatkan dari pihak posnya agar nama-nama KPM yang tidak dapat mencairkan bansosnya seperti misalnya meninggal dunia tanpa ahli waris atau pindah alamat atau yang tidak ditemukan itu harus segera dibuatkan surat rekomendasi dari desa atau kelurahan setempat yang menjadikan dasar bansos ini dikembalikan ke pusat, sehingga pusat bisa menerbitkan BNBA baru atau nama-nama KPM baru yang akan menggantikan KPM ini tadi yang meninggal dunia ataupun yang tidak ditemukan dan juga pindah alamat. Nah, itulah sebabnya kenapa saya bilang kemungkinan besar ke depannya ini masih akan ada lagi termin berikutnya atau BNBA susulan dari pusat untuk penerima BLT BBM, PKH maupun BPNT, karena penyaluran BPNT itu ada kuotanya, BLT BBM juga ada kuotanya, begitupun juga dengan PKH itu ada kuotanya. Jadi apabila ada beberapa KPM yang misalnya tidak dapat mencairkan bansosnya karena meninggal dunia tanpa ahli waris dan juga pindah alamat atau tidak ditemukan, maka KPM-KPM inilah yang akan segera dilaporkan ke pusat sehingga di pusat masih akan tersisa kuota. Nah, ketika ada kuota seperti ini, maka pusat akan mengeluarkan nama-nama baru, KPM-KPM baru sebagai penerima bansos yang akan menggantikan KPM-KPM ini yang tidak dapat mencairkan bansosnya. Dan ini biasanya disebut validasi by system. Adapun biasanya nama-nama yang akan keluar ini sebagai pemenuhan kuota itu datanya tetap diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial dan sudah pasti data KPM tersebut itu valid atau padan antara Dukcapil dan juga DTKS serta Dapodik atau EMIS bagi penerima program Keluarga Harapan. Tapi kalau untuk penerima BPNT atau BLT BBM itu biasanya cukup valid aja antara DTKS dan juga Dukcapil. Jadi semua NIK-nya aktif dan tidak ada perbedaan data sedikit pun antara data kependudukan dan juga data yang ada di perbankan. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Nah, buruan ya bagi KPM yang belum mencairkan bansosnya, mungkin karena berangkat kemarin atau kemana sehingga belum dapat mencairkan bansosnya, harus segera mencairkan bansosnya melalui kantor pos. Dan tidak harus di kantor pos di tempat Anda tinggal ya, di desa tempat Anda tinggal ya. Selagi kantor posnya itu masih berada di dalam satu kabupaten, maka Anda dapat mencairkan bansosnya di kantor pos manapun yang masih berada di dalam satu kabupaten sesuai dengan
dengan data kependudukan Anda. Contoh misalnya Anda berada di Kabupaten B, maka Anda dapat mencairkan bansosnya itu di seluruh kantor pos yang ada di Kabupaten B. Nggak harus di desa sesuai dengan alamat tempat tinggal Anda yang tertera di KTP. Oke, itu saja dan saya tunggu komentarnya di bawah video ini ya. Anda dapat menulis komentar di bawah video ini mengenai di wilayah Anda apakah ada dilakukan pemotongan bansos misalnya, atau mungkin di wilayah Anda itu pencairan bansosnya tidak sesuai dengan harapan dan lain-lain seputaran bantuan sosial. Intinya tulis komentar di bawah video ini yang relevan dengan kontennya ya, dengan isi video ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.